pemeriksaan Rasul sebulan sekali kumaha. Surat ingat Rasul. Gimana sahabat? Saya masih mampu 20 hari sekali. Masih mampu 10 hari sekali. Nanti kalau 10 hari sekali berapa halaman satu harinya? Kalau 60 halaman. Ya, berarti 10 hari tamat, artinya satu hari 3 juz. 3 juz itu 60 halaman. Jika nanti kakak ngabayangkeun lagi geus sadaqallahul azim. Gitu ya. Jadi kakak ngabayangkeun geus sadaqallahul. Baik Bapak Ibu sekalian. Beberapa ulama menyatakan zikir itu ada 7 dimensi Bapak Ibu. Ada 7 dimensi. 1, ini saya bacakan yang dari Ibanatul Ahkam. 1, zikir kedua mata. Zikir kedua mata itu dengan cara menangis. Bisa menangis itu teh karunia Allah. Tapi sanes nangis diciwit, sanes nangis di tenggal batu gitu. Seseorang bangun malam lalu dia istighfar, mengingat banyak kesalahan, kemudian takut dengan siksa Allah, akhirnya sampai menangis. Ya, jadi zikir mata adalah mengeluarkan air mata karena takut dengan azab Allah, atau menangis karena kita telah menyia-nyiakan kesempatan baik untuk beramal. Menangis karena melakukan kesalahan, menangis karena menyia-nyiakan amal solih yang ada di hadapan. Padahal kita mampu mengkhatamkan, ternyata kita lebih sibuk dengan hal-hal yang tidak bermakna. Lalu kemudian kita ingat. Yang kedua, zikir telinga dengan cara mendengarkan yang baik. Zikir telinga. Jadi telinga juga zikir. Tentang segala lebat karena pamupin. Ya, kita mencoba untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Biasanya kami berita senang anu positif, senang anu negatif. Kami nonton berita ya. Norame teh anu positif anu negatif. Gitu. Karena kaidahna teh gitu. Berita buruk baik, berita baik buruk. Kaidahna gitu. Di dia prestasi majelis taklim. Di dia pencurian cancel majelis taklim. Kira-kira bakal mana yang dibaca? Pencurian cancel. Ya. Berikutnya ada zikir lisan. Zikir lisan itu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Berikutnya zikir tangan. Ini tangan zikir. Zikir tangan dengan apa? Dengan memberi. Kita punya rezeki berbagi. Ini zikir tangan. Berikutnya zikir badan. Kalau badan apa? Dengan cara menunaikan kewajiban. Zikir badan kita, Allahu Akbar, datang ke masjid zikir. Wudu dari rumah lalu datang ke masjid, salat berjamaah, itu bagian dari zikir. Ya, kemudian zikir hati. Nah, kalau zikir hati ada roja dan ada khauf. Ada harap, ada takut. Dan itu harus seimbang, Ibu Bapak. Kalau banyak roja lupa dengan khauf, nanti bakal menyepelekan dosa. Tenanglah, ada pengampunan Allah itu besar. Kita bakal diampuni. Akhirnya kita menyepelekan amal. Kalau tidak ada roja, yang ada khauf, maka kita jadi putus asa. Kayaknya ulama pantas ke surga. Ya. Maka melahirkan jiwa putus asa. Nah, Bapak Ibu sekalian, seimbangkan antara khauf dan roja. Khauf roja itu ibarat dua sayap. Kami burung kan ayat satu sayapnya mau naik. Jadi sayap yang akan menerbangkan kita kepada Allah itu ya ada khauf dan ada
roja. Harus seimbang. Terlalu banyak khauf nanti jadi malas karena akhirnya putus asa. Terlalu banyak roja, tidak ada khauf, kita jadi menyepelekan amal-amal soleh, termasuk menyepelekan dosa. Tetapi di waktu kita sakit, apalagi sakit yang bisa jadi parah membawa kepada wafat, maka Bapak Ibu, mana yang lebih dominan? Roja. Jadi kalau kita dalam kondisi tos parah, asa orang terasa molila deui, maka yang ada harus roja. Husnudzon sama Allah, Allah pasti mengampuni. Kedah itu. Jangan di akhir hidup kita dalam keadaan suudzon. Saya mah amal saeuti dosa loba, jika nama Allah mau ngahampura, itu enggak boleh. Kalau lagi normal, kedah seimbang. Tapi upami menuju tidak aman, maka kedah lengkap, roja lebih kuat. Sehingga kita betul-betul optimis. Karena roja itu melahirkan optimis. Termasuk sagede apapun dosa kita harus yakin pengampunan Allah itu lebih besar. Lamun urang mawa dosa sagede bumi, maka Allah nyiapkan pengampunan lebih besar daripada ya. Maka ada sahabat yang datang, ya Rasul, saya dosa saya besar. Kata Rasul, gimana? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ayo katakan. Ayo katakan oleh kamu, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ya Allah, pengampunanmu lebih luas daripada dosa-dosaku. Wa rahmatuka, dan rahmatmu arja, lebih aku harapkan, min amali, daripada amal. Jadi kita lebih berharap rahmat Allah daripada amal. Dan hati-hati jangan bergantung kepada amal, karena kita tidak bisa membeli surga dengan amal. Kita masuk surga itu dengan rahmat, termasuk Rasul. Ya, jadi ibu bapak, zikir hati naon? Roja teh berharap. Kita optimis. Sekarang khauf, ari khauf mah takut. Ya. Takut dengan azab Allah, berharap pengampunan Allah. Berharap pahala dan pengampunan Allah, lalu takut dengan azab Allah. Sebiji 7. 1 mata, 2 telinga, 3 lisan, 4 tangan, 5 badan, 6 hati. Oh iya, kalau genapnya di sini ada 7. Terakhir ada hati. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Berikutnya wa anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda Rasulullah, ma qa'ada qaumun maq'adan. Tidaklah satu kaum duduk di satu majlis. Lam yadhkurullaha, mereka tidak menyebut Allah. Mereka tidak mengingat Allah. Walam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak baca sholawat atas nabi. Illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, kecuali terbukti atas mereka hasratan, ada penyesalan, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Maka ya minimal di mukadimah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ya, tidaklah satu kaum duduk di satu tempat lalu kumpul ngariung teh tidak mengingat Allah, tidak baca sholawat, maka kelak akan mendapatkan kerugian dan penyesalan pada hari kiamat. Gitu. Kenapa menyesal? Karena begitu besarnya pahala ketika kita zikir, ketika kita baca sholawat. Nah, hanya Bapak Ibu jangan disempitkan makna sholawat. Majelis eta mah anti sholawat. Beda naon? Beda nanti maca sholat barengan. Beda maca sholatullah salamullah ala soha rasulillah. Disebut we anti sholawat. Ya. Saya disebut anti sholawat.
beda maca salatullah salam. Timnas itu anti salawat, nonton baca salawat. Begitu. Ya, padahal berusaha di pagi hari minimal 10 kali, di sore hari minimal 10 kali. Punten. Dan jangan meminta, jangan berdoa tanpa dimukadimahi dengan hamdalah dan sholawat. Maka nanti kita akan temukan hadis ada orang yang berdoa tanpa baca sholawat, kata Rasul dia tergesa-gesa. Dia tergesa-gesa. Ya, jangan melupakan kebaikan Rasulullah, karena Rasulullah itulah kita jadi tahu Allah. Karena Rasulullah kita jadi tahu cara ibadah. Karena Rasulullah kita jadi tahu tata cara hidup yang teratur. Ya, jadi jangan sampai kita melupakan. Dan di antara bentuk kesyukuran kita kepada Rasulullah, selain menghidupkan, kita baca sholawat. Gitu ya, kan mangga nyari rangan, usahakan agenda pagi 10, sore minimal. Baca sholawatnya mana standar we mangga tuh. Pada sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangga. Pada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mangga. Pada baca Ibrahimiyah lengkap sampai Hamidul Majid mangga. Bismillah teuing enggak panjang. Gitu ya. Yang penting baca sholawat. Begitu. Setiap majelis yang tidak disebut Allah, tidak dibacakan sholawat, maka pada hari kiamat akan menjadi penyesalan bagi siapa yang berada di majelis itu. Menyesal kenapa? Karena dia sudah melupakan, sudah melalaikan ada pahala besar gara-gara zikir dan baca sholawat. Ya, kehilangan pahala itu kerugian tidak? Rugi. Ya. Bahkan ada yang menambahkan di riwayat yang lain, insya'a azabahum wa insya'a ghafara lahum. Sekiranya Allah berkehendak, Allah akan mengazab mereka. Sekiranya Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka. Jadi setelah asratan yaumal qiyamah, ada riwayat yang lain yang menambahkan insya'a azabahum wa insya'a ghafara lahum. Riwayat Imam Ahmad, illa kana hasratan yaumal qiyamah wa in dakhalal jannah. Ya, ini Bapak Ibu. Kecuali terbukti penyesalan pada hari kiamat, wa in dakhalal jannah, meskipun dia masuk surga. Surga itu kan bakal bertingkat-tingkat sesuai dengan amalan kita. Ya, tekenging minimalis lah itu. Nah, masalah surga di emperan aja. Gak boleh, kalau minta lah yang paling tinggi. Ya, wa as'alukal ula minal jannah, dan aku minta yang tinggi dari surga. Kalau minta yang paling tinggi. Masalah kayak Allah rek nempatkeun di mana? Baik. Kan ari minta mah kudu ideal. Kadanya peminjamankeun ka Allah tong minimalis. Jangan kade salah ngadoa. Aya nu ngadoana mah hoyong pada melat. Tidak mau terus itu boga minta tidak mau. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu teh hoyong duitna, hoyong gawena. Gitu ya. Hoyong rezekina. Ya. Baik, sekali lagi kenapa ada penyesalan? Karena sudah menyia-nyiakan pahala besar. Sayang kan, namun ada kesempatan santunan teh. Ada kesempatan baik lalu kita tidak mengambil. Setelah itu ya barulah kita menyesal karena biasanya tidak 2 kali kesempatan itu. Baik, hadis ini masih berbicara tentang besarnya pahala zikir kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi. Sekali lagi Bapak Ibu, jangan disempitkan makna salawat hanya dengan membaca Al-Barjanji, membaca Ad-Dibai gitu ya. Tidak, simtudurah ya. Kita keumuman baca sholawat, minimal baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau yang mau pakai Sayyidina mangga, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dipahami kenapa ada orang yang pakai Sayyidina? Karena penghormatan. Ya, dipahami kenapa tidak pakai Sayyidina. Saya ingin komitmen dengan apa yang dicontohkan, tidak menambah, tidak mengurangi. Niatannya sudah baik. Kedua-duanya niatannya baik. Ya.
nu teu baik mah henteu maca sholawat. Kami mah lieur itu make Sayyidina mah henteu. Moal we jadi gitu. Sok rek pake Sayyidina. Rek teu make Sayyidina. Aya nama fastabiqul khairat membaca sholawat. Jadi Bapak Ibu ya, satu sholawat gimana? Allah hapus kesalahan, Allah tulis kebaikan, Allah tinggikan dari satu sholawat. Ya. Maka namun Bapak yang senang baca Quran, baca Quran. Quran itu satu huruf 10 kebaikan. Dan menuju rada ayat itu malas. Kantos tuh malas. Sok zikirna anu mudah. Kalau ternyata zikir yang mudah itu baca salawat, sudah baca salawat. Ya, daripada akhirnya kita tidak zikir. Hadis ini menerangkan kewajiban zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah pada setiap majelis. Ya. Jadi berusaha ada salawat yang dilakukan. Ya minimal tadi di mukadimah salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada, nah itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Baik, yang berikutnya An Abi Ayyub radhiyallahu anhu. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Qala berkata Abu Ayyub, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyra marratin. Orang yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali, kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi Ismail, maka dia seperti orang yang memerdekakan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail. Nah, di riwayat yang lain mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Dibaca idealna dibagi 10, di sore 10. Namun ke 10 minimal hiji minimal sakal. Nah, termasuk ketika kita ba'da sholat tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Lalu genapkan dengan tahlil, baca ini 1 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Jadi ada pahala besar ketika kita zikir menyebut zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Kabujang tak? Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah? Ya, kamaan sambil berangkat kerja wae dina motor sambil nyetak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil nyetir juga. Ya jadi masalah. Jangan batasi zikir itu harus duduk di masjid. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, berdiri, wa qu'udan, duduk, wa ala junub, sambil berbaring. Lantas tuh bangun sebelum subuh tapi ngedul, bangun. Ya dalam ngedul atau eta wae baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Artinya kita bisa jadi lepas salat tapi kita tetap zikir menyebut nama Allah. Gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini riwayat arba'ata anfus. Kaman a'taqa, riwayat yang lain itu kaman a'taqa nafsan, seperti memerdekakan 1 jiwa. Riwayat yang lain kaman a'taqa asyra anfusin, seperti memerdekakan 10 jiwa. Kalau kita baca 10 kali. Dan para ulama berbeda pendapat tentang tambahan yuhyi wa yumiit. Kan ada ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumiit termasuk ada biyadihil khair. Itu terjadi perbedaan pandangan. Kekenging diramekeun. Ya, mangga nu penting mah baca daripada ngan sibuk ngaramekeun ari macaan teu. Ngan sibuk we ngadiskusikeun.
sibuk mempertentangkan tentang perbedaan. Tapi ari macana gitu. Nu alus mah nu maca. Rek make yuhi wa yumi, rek teu make yuhi wa yumi. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Berikutnya An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sedang membahas bab zikir Bapak Ibu. Di bab terakhir, ya, bab terakhir di kitab Bulughul Maram. Di antara zikir selain tadi la ilaha illallah wa la syarikalah, berikutnya man qala subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali. Barang siapa yang baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, dan badai ditambah subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, 100 kali. Di hadis yang lain itu kan ada dua kalimat yang ringan ke lisan tapi berat ketimbangan dan menjadikan Allah cinta kepada kita. Khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ala rahman. Allah menjadi cinta, timbangan menjadi lebih berat, tapi ke lisannya mudah, ringan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Segitu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallah. 100 kali. Apa yang kita dapatkan di hadis ini? Huttat khotoyahu, dihapus kesalahan-kesalahannya, dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, meskipun seperti buih di lautan. Oke, baik Bapak Ibu. Ya. Ya masalahnya Bapak Ibunya ada Bapak Ibu soleh-solehan. Nah, ada saat dimana kita senang diskusi menggunakan kajian-kajian ilmiah, tapi ada saat ingin tenang, damai, dan itu hanya dengan zikir. Lamun diskusi kamu emosi, no aya jadi stres. Tapi coba zikir, tenang, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ala dzikrillahi tatma'innul. Jadi sadayana kedah dipasiehan vitamin, akal dengan ilmu, hati dengan zikir. Sebagaimana badan kita dikasih vitaminnya apa? Bala-bala gitu. Gitu. Gitu ya, caulan gitu. Itu kan makanan fisik. Lalu makanan akal ilmu, lalu makanan hati zikir. Maka sampai Pak tinggali gitu, orang yang hanya menggunakan akalnya saja. Lalu kajian Islam hanya dengan ingin ilmiah, semuanya diilmiahkan. Habis nggak ada tuh mujizat nantinya. Itu bahaya gitu. Bukan lagi agama. Agama itu di atas filsafat. Ilmu kedah empiris. Filsafat penting logis. Di luar yang empiris logis itu agama. Maka wahyu bagian. Siapa yang menerimanya? Iman. Ilmu makan kedah empiris, kedah ya penelitian, dan hasil penelitiannya kan begitu. Itu ilmu, pengetahuan. Filsafat penting logis, penting masuk akal, meskipun tidak terbukti. Kalau agama di luar di atas filsafat tadi, ada sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal, dan itu bagian itu di hati, dan hati kena dijaga biar bersih, biar sensitif. Dengan apa ya? Di antaranya zikir. Nah, zikir-zikirnya yang maksud yang sedang kita bahas. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Jadi pahala baca subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah bihamdihi. Membaca subhanallah bihamdi 100 kali menggugurkan dosa-dosa. Cuma para ulama sepakat bahwa dosanya dosa kecil. Dosa besar memang gak bisa. Termasuk dosanya dosa hak Allah, bukan hak adami.
Itu bisa lah maling sendal terus gitu cicing di juru subhanallah bihamdi subhanallah itu. Artinya nggak bisa lah. Maling sendal mah bikin deui sendal atau pemiliknya minta hampura baru. Gak bisa kemudian subhanallah bihamdi subhanallah Allah ampuni meskipun dosanya sepenuh seperti buih di lautan. Itu dosa-dosa kecil. Dosa besar enggak. Dosa besar itu sudah jelas aturannya. Mencuri, potong, kan sudah jelas. Membunuh, kisos, sudah jelas. Gak bisa diganti dengan yang lain. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian, silahkan dilakukan, termasuk keutamaan amal ibadah. Ya. Manggalah dibaca nama badai iraha, yang penting baca. Ya daripada ngadawun, daripada ngalamun, mending baca subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah. Memang riwayat yang lain itu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tapi di riwayat ini cukup subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdihi, subhanallah subhanallah. 100 baik. Ya, baik Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan masih bab zikir berkenaan dengan keutamaan baca subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Ya, nanti kita akan bahas. Ada yang mau disampaikan atau tidak? Mungkin karena hadis yang dari Abu Hurairah yang tadi, karena jadi sekarang kan banyak majelis-majelis yang mengkhususkan ya. Ada majelis zikir, ada majelis sholawat gitu. Tapi kan tadi ada juga majelis ilmu. Nah, dari antara tiga itu mana yang lebih utama? Apakah ada keutamaan masing-masing atau memang sama aja gitu? Memiliki keutamaan. Ya syukur-syukur bisa mengumpulkan semuanya. Makanya di satu majelis kita ada mengingat Allah, dibacakanlah contohnya Al-Quran. Ya, di satu majelis maka dibacakanlah sholawat. Sebetulnya kan kita mukadimah itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kalau mari kita memuji Allah dengan menyebut alhamdulillah. Mari kita bersholawat dengan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Contohnya ya, di satu majelis. Ya. Cuma ini kan masuk ranahnya pemahaman. Ya, ranah pemahaman. Coba secara tekstual memang kan bahasanya ini menggunakan kaum. Ya. Coba di awal-awal itu menggunakan bahasa kaum. Ma kok ada kaum? Kaum, yang namanya kaum itu kumpulan orang. Maka adalah yang kemudian memahami kita seperti majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Apakah yatluna kitaballah itu bareng-bareng bacanya? Atau kemudian sendiri? Atau kemudian masing-masing berada di masjid masing-masing dengan bacaan sendiri? Atau kemudian duduk bareng di masjid lalu dengan bacaan yang sama? Kedua-duanya ya enggak sih? Hanya Bapak Ibu mudah-mudahan jembar mana itu ketika ada orang yang baca bareng ada manfaatnya juga. Orang yang belum bisa minimal jadi dengar, orang yang belum lancar minimal jadi ke bawah. Bahkan saking seringnya gitu akhirnya sampai hafal. Ada nggak yang kayak gitu? Saking sering gitu. Di tiap contoh maghrib kita baca dulu Al-Mulku. Karena Al-Mulku itu tadi usahakan tiap malam baca Al-Mulku. Ya, ada sahabat ketika berkemah lalu dia tidak tahu tempat tersebut ya sudah ternyata di malam hari dia mendengar ada orang yang baca Al-Mulku dari bawah. Ternyata dia kemahnya di atas kuburan. Maka disampaikan ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iya Al-Mani'ah. Al-Mulku itu Al-Mani'ah. Al-Mulku itu yang mencegah.
orang penghuni kubur dari azab. Maka minimal kita jadi hafalan minimalnya al-mulku. Ya, saya contohnya si anak-anak sebelum belajar itu kalau di maghrib ya sudah sok baca al-mulku sambil hafalan, baca al-mulku baru kemudian untuk apa? Untuk pembiasaan. Ya, Bapak Ibu mah geus udah geus biasa. Tapi bagi anak yang belum terbiasa mah dia butuh lingkungan. Akhirnya dibarengkan. Memang kelemahannya ketika kita bareng termaksa. Gitu ya. Nah, ini berangkat dari pemahaman. Maka zikir memiliki keutamaan seperti yang tadi disampaikan. Ilmu juga memiliki keutamaan. Dan jangan disangka belajar itu bukan zikir. Belajar itu masuk zikir. Karena dengan belajar kita jadi tahu. Dengan tahu kita bisa beribadah. Coba dengan membaca ini, oh kita jadi tahu, oh ada zikir la ilaha illallah. Oh ada zikir subhanallah wa bihamdihi. Dan itu yang membuat kita jadi kenal dengan Allah. Lalu kita ragam ibadah jadi banyak. Tidak lagi tadi oh ternyata zikir teh geuningan loba. Gitu ya. Jadi majelis ilmu itu majelis zikir. Majelis ilmu itu majelis zikir. Maka nanti disesuaikan dengan kebutuhan, tapi masing-masing memiliki keutamaan. Ya. Nah, di sini kan disebutnya hanya majelis zikir ya, mengingat Allah. Hari ngaji itu mengingat Allah bukan? Ini kajian itu mengingat Allah bukan? Mengingat Allah. Maka termasuk bahasa di sini. Innallaha innalillahi wa malaikatahu yatufuna fituruq yaltamisuna halqaz dzikri. Nah, lingkaran-lingkaran zikir, majelis-majelis zikir. Dan kajian ilmu syariah itu pun bagian dari majelis. Ya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, jadi etama kalau berpemahaman pilih aya memang saya kajian sesuai dengan ini dengan zikir gitu ya. Aya kan? Ya, masih alhamdulillah daripada itu. Hanya untuk bisa beramal yang maksimal memang bangunan utamanya naon? Ilmu. Maka Bapak Ibu punten kajian ilmu itu lebih utama daripada zikir sunnah termasuk sholat sunnah. Ya, sholat sunnah memang segitu-gitu, nah zikir ya segitu-gitu. Tapi kalau belajar kita jadi tahu dan kita bisa menambah ilmu. Kalau saya lebih mengutamakan kajian ilmu. Ya, nah karena Bapak kajian ilmu ada saatnya. Dan Bapak pun nanti memiliki saat di mana kita bisa mengamalkan ilmu tadi. Tadi bahas tentang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kan ngaji kan seminggu sekali. Ya, maka waktu ngaji. Nah, di luar ngaji itulah kita mengamalkan. Ya, adapun nanti mau gabung, lalu kemudian ada orang yang bikin majelis tersendiri. Contohnya majelis apa tuh? Ya, majelis Rasulullah, majelis anu dan sebagainya. Karena memang sebagian orang butuh memang di mana hati butuh ketenangan dan ketenangan itu lahir dari ketika hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, isi kasubuhan. Ini yang bisa saya sampaikan, insyaallah nanti kita lanjutkan. Aku qouli hadza, astagfirullah, sallallahu alaihi wa sallam, Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.